Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar Raja Para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka, tak terkecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau. "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu, Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. "Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui, Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini, dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan tersebut, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah SAW memohon tambahan ilmu kepadanya, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan." Ada hikmah menarik dari kisah tersebut bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu, kita akan selamat dari godaan setan. Perlu diingat bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga hari kiamat. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihissalam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, 'Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar.'" Melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut,
telah bisa difahami bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain. Namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah imam yang zuhud dari kalangan sufi. Syekh Izzuddin bin Abdissalam mengatakan, tidak ada seorang pun yang karomahnya diriwayatkan secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah-kisah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termaktub dalam kitab-kitab kuno. Salah satunya ialah kitab yang berjudul Afrih Al-Khotir, karya Syekh Muhammad Shodiq Al-Qadiri Asy-Syihabi As-Sa'di. Dalam kitab ini memuat salah satu karomah agung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diberikan kemampuan mengejar malaikat maut atau malaikat Israel dan berhasil merebut kantung yang berisi ruh santrinya. Sesuatu yang memang akal pikiran manusia susah mencerna. Namun jika Allah telah menghendaki untuk dilakukan kekasihnya, maka tidak ada yang mustahil. Dikisahkan bahwa salah satu santri yang melayani Syekh Abdul Qadir meninggal dunia. Peristiwa itu sangat memukul perasaan hati istrinya dan memilukan jiwanya. Lalu istri dari santri tersebut menghadap Syekh Abdul Qadir. Dengan sedikit agak memaksa, dia memohon-mohon agar suaminya hidup kembali. Tak tega melihat perempuan ini begitu sengsara dengan kepergian suaminya. Akhirnya Syekh mengiyakan permintaannya. Mulailah Syekh bermeditasi. Di dunia batin yang hanya Syekh yang tahu, Syekh masih melihat bagaimana malaikat pencabut nyawa dengan segenggam kantong berisi ruh manusia yang ia ambil di hari itu. Terbang menaiki lapis demi lapis langit, terjadilah aksi kejar-kejaran antara Syekh dengan malaikat pencabut nyawa. Dengan karomah yang diberikan Allah, akhirnya Syekh berhasil mengejar malaikat pencabut nyawa tersebut. Berhentilah malaikat maut, berikan ruh santriku kepadaku. Agak sedikit membentak, Syekh menghadang malaikat maut. Saya mencabut nyawa atas perintah Allah. Bagaimana mungkin ruh ini saya serahkan kepadamu? Timpal malaikat maut. Lalu terjadilah saling rebut kantong berisikan semua ruh yang diambil malaikat maut tersebut. Maka dengan kekuatan yang diberikan Allah kepada Syekh, akhirnya Syekh mampu merebut kantong tersebut. Namun kantong itu sudah tak utuh, sobek di semua sisinya. Dan ruh yang ada di dalamnya berhamburan keluar, kembali ke dunia mencari jasadnya sendiri, termasuk ruh santri Syekh yang kembali ke jasadnya semula. Akhirnya, semua orang yang meninggal di dunia hari itu menemukan kehidupannya kembali, termasuk santri Syekh. Malaikat maut mencoba bermunajat kepada Allah mengadukan apa yang telah terjadi. Ya Allah, Engkau maha tahu terhadap apa yang telah terjadi antara aku dan kekasihmu, walimu Abdul Qadir. Dengan kekuatan kewaliannya, dia telah merebut semua arwah yang aku ambil pada hari ini. Wahai malaikat maut, kenapa tidak kau serahkan ruh santri kekasihku? Gara-gara hanya satu ruh, semua ruh kembali ke jasadnya, kata Allah kepada malaikat maut. Menyesallah malaikat maut dengan kejadian ini. Tentu semua ini bukanlah berkat kesaktian Syekh Abdul Qadir, namun semua ini terjadi atas izin dari Allah terhadap sang kekasih tercinta. Karena cinta sejati akan mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada batas dan penghalang antara sang pencinta dengan yang dicintai. Dalam kesempatan yang lain, beliau juga pernah berdialog langsung dengan malaikat maut. Seperti dikutip dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriah di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, apa yang dapat kuperbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Imam Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya.
Kemudian aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar Dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu pun balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara banyak orang soleh yang selalu bangun malam mendirikan sholat malam, beramar ma'ruf nahi mungkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap warok sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka infakkan harta kalian kepada mereka itu, sebab di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Karomah dan derajat tinggi yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentu tidak lepas dari kehidupan yang zuhud dan warok dan konsisten. Sepanjang hidupnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal dengan kezuhudan dan kewaroannya. Beliau menjauhi kenikmatan duniawi dan lebih mengutamakan ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupan sederhana dan penuh pengorbanan ini merupakan bentuk tirakat yang konsisten dan berkelanjutan. Beliau tidak hanya melakukan tirakat fisik yang berat, tetapi juga tirakat spiritual yang konsisten. Kehidupan zuhud dan waroknya menjadi bukti nyata komitmen beliau dalam menjalani jalan spiritual. Keteguhan hati dalam menjalani kehidupan zuhud dan warok ini menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa mengutamakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di tengah gemerlapnya kehidupan duniawi. Sejak kecil, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menunjukkan komitmennya yang kuat dalam menjalani kehidupan spiritual. Masa kecil beliau penuh dengan kesulitan, termasuk kelaparan dan kekurangan makanan. Beliau rela menahan lapar dan bahkan memakan sisa-sisa makanan yang ditemukan di tepi sungai. Pengorbanan ini sejak usia muda menunjukkan kesungguhan beliau dalam menempuh jalan spiritual. Kisah masa kecil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjukkan bahwa komitmen spiritual dapat dimulai sejak usia muda. Keteguhan hati dan keikhlasan beliau dalam menghadapi kesulitan menjadi inspirasi bagi kita semua. Dari berbagai kisah tirakat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terlihat jelas komitmen dan pengorbanan beliau yang luar biasa dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjalani berbagai bentuk tirakat baik fisik maupun spiritual dengan kesungguhan dan keikhlasan yang tinggi. Beberapa gelar yang disematkan kepadanya antara lain adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali, dan Al-Imam Kutubul Aktab, pemimpin serta penguasa seluruh wali di alam semesta. Kedudukan mulia sebagai waliullah sekaligus pemimpin para wali yang disandangnya, menurut riwayat salah satunya diperoleh berkat berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, serta menjalani tirakat yang berat sebagai bentuk pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam selama 3 tahun. Dijelaskan bahwa dalam 3 tahun berguru dengan Nabi Khidir, Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan tirakat berat yang akhirnya membuatnya menjadi seorang wali. 1 tahun pertama beliau makan dan minum, tahun kedua hanya makan saja, dan tahun ketiga beliau tidak makan dan tidak minum, hingga dinyatakan lulus belajarnya. Dengan berbekal pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, Syekh Abdul Qadir jalani hidup mandiri dengan kehidupan zuhud, warok, dan banyak mengisi waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana kebiasaan seorang sufi. Di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mendirikan pesantren untuk mengembangkan dan mengajarkan ajaran sufisme atau tasawuf kepada murid-muridnya. Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terkait amalan, ibadah, suluk yang ditempuhnya dalam mencapai derajat wali Allah. Sayyid Bakri mengutip jalan berbeda yang dijalani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga ia mencapai maqam ma'rifatullah yang dicintai Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan,
Aku tidak sampai kepada Allah Ta'ala dengan sholat malam dan puasa sunnah siang hari, tetapi aku sampai kepadanya dengan kemurahan hati, ketawaduan, rendah diri, dan keselamatan batin. Sayyid Bakri mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menempuh jalan yang tidak diduga oleh kebanyakan orang. Ia menempuh jalan kemurahan hati, kerendahan hati, dan kesucian batin dari segala penyakit hati. Sementara kebanyakan orang memiliki anggapan seragam bahwa jalan untuk mendekat kepada Allah hanyalah ibadah lahiriah saja. Sayyid Bakri mengutip perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menerangkan nazam karya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari. Beliau menyebutkan keragaman jalan spiritual dan suluk yang ditempuh masing-masing orang dalam bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah. Beliau menyatakan, setiap orang dari mereka menempuh jalan yang dia pilih sehingga ia menjadi orang yang sampai kepada Allah, seperti duduk di tengah masyarakat memberi petunjuk, dan kebanyakan wirid seperti puasa dan sholat, seperti khidmah kepada orang ahli fikih, orang soleh, ahli agama, dan memikul kayu bakar, untuk disedekahkan hasil yang dikembangkannya. Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari pada nazamnya dengan jelas menyebutkan bahwa jalan takorub masing-masing orang bisa jadi berbeda satu sama lain. Keragaman jalan spiritual yang menunjukkan keluasan rahmat Allah dan sering tak terduga itu bermuara pada satu tujuan, yaitu wusul ilallah atau ma'rifatullah. Dalam memandang puasa, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membaginya dalam dua kategori, yakni puasa syariat dan puasa tarekat, atau bisa juga disebut sebagai puasa berstandar fikih dan puasa berstandar tasawuf. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa puasa syariat adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan bersetubuh di waktu siang. Dari sudut pandang syariat, yang membatalkan puasa secara umum hanya makan, minum, dan bersetubuh di siang hari. Selama bisa menahan diri dari tiga hal tersebut, puasa kita sah dalam sudut pandang fikih. Hal ini berbeda dengan puasa tarekat. Syekh Abdul Qadir mengatakan, menahan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan dan dilarang, menjauhi sifat-sifat tercela seperti ujub, bangga diri, sombong, kikir, dan selainnya secara lahir dan batin. Setiap melakukan hal-hal tersebut membatalkan puasa tarekatnya. Perbedaan mendasarnya terletak pada titik berat puasa tarekat yang lebih luas dari puasa syariat. Hal-hal yang membatalkannya pun lebih beragam, tidak seperti puasa syariat. Selama seseorang berhasil memenuhi syarat dan rukunnya, tidak melanggar tiga larangan seperti yang disebutkan, puasanya sah secara fikih meskipun dia menggunjing, marah, pelit, dan sombong. Tapi tetap saja dia mendapatkan dosa dari perbuatannya itu. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar, dan betapa banyak orang yang bangun malam untuk beribadah yang tidak mendapatkan dari bangun malamnya kecuali begadang. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Puasa tarekat memasukkan karakter negatif manusia dalam daftar pembatalan puasanya. Namun perlu diingat, sistem pembatalan puasa tarekat tidak berimplikasi langsung terhadap batalnya puasa menurut fikih. Sebab puasa tarekat bermain di wilayah tazkiyatun nufus atau penjernihan diri, atau tasfiyatul qulub, yakni pembersihan hati, yang bisa disebut dengan pembangunan spiritual. Wilayah yang digarap puasa tarekat adalah efek daripada pelaksanaan puasa itu sendiri. Apa puasa sekedar ibadah tahunan dengan iming-iming pahala yang melimpah, atau sebuah proses perbaikan diri yang berkelanjutan? Sederhananya adalah, puasa dalam perspektif tasawuf atau tarekat bisa dianggap sebagai saringan bagi pengamalnya yang semula dipenuhi dengan kebencian. Setelah menjalankan ibadah puasa, kebenciannya perlahan-lahan berkurang. Begitu pula dengan karakter-karakter negatif lainnya. Perbedaan lainnya adalah perihal waktu. Puasa syariat ditentukan waktunya atau mempunyai waktu tertentu, sedangkan puasa tarekat tidak mempunyai waktu tertentu. Karena puasa tarekat adalah puasa jiwa, sehingga tidak terikat dengan bulan, waktu, atau jarak tertentu. Ketika pengamalnya mulai berlaku sombong atau melakukan perbuatan yang diharamkan, puasanya batal secara tarekat. Hal menarik lainnya dari puasa tarekat adalah masuknya menahan seluruh anggota tubuh dari melakukan perbuatan yang diharamkan, sebagai salah satu perilaku yang membatalkan puasa. Ini menarik karena dapat membuat orang yang menjalankan puasa tarekat menghindari sekuat tenaga perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama, hingga timbul anggapan bahwa menahan diri dari hal-hal tersebut tidak kalah pentingnya dengan menahan diri dari makanan, minuman, dan bersetubuh ketika berpuasa.
Apalagi pengamalan puasa tarekat tidak terbatasi oleh waktu tertentu. Artinya, jika semua orang berhasil mengamalkannya, maka keseimbangan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial bukan sekedar isapan jempol belaka. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengutip hadis qudsi dalam kitabnya Sirrul Asrar. Beliau mengatakan, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika melihat Allah, dalam makna ahli hakikat. Para ahli syariat fikih menafsirkan hadis qudsi tersebut sesuai makna dasarnya, bahwa yang dimaksud dengan kebahagiaan ketika berbuka adalah makan ketika matahari tenggelam, dan yang dimaksud dengan kebahagiaan melihat jamali adalah melihat hilal di malam Idul Fitri. Sementara para ahli hakikat menafsirkan hadis di atas dengan makna yang lebih dalam, bahwa kebahagiaan ketika berbuka adalah kebahagiaan memasuki surga dengan memakan banyak kenikmatan di dalamnya. Dan kebahagiaan yang kedua benar-benar dimaknai dengan kebahagiaan bertemu Allah di hari kiamat. Kesimpulannya, dalam berpuasa kita harus mempertimbangkan aspek ruhaniyah juga, tidak sekedar melihat mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak secara hukum. Boleh jadi puasa kita sah secara hukum karena berhasil menahan diri dari makan, minum, dan bersetubuh di waktu siang. Namun, apakah kita benar-benar berhasil mengambil manfaat puasa untuk hidup kita dan melestarikan penahanan diri dari hal-hal yang dilarang sepanjang hidup kita, tidak hanya di bulan suci Ramadan saja? Demikianlah beberapa kisah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan beberapa ajarannya. Kiranya dari adanya karomah tersebut kita dapat mengambil hikmah, yakni siapapun yang bisa mengistimewakan Allah mengabdikan diri dari segala kehidupannya, maka Allah akan mengistimewakan manusia tersebut atas izinnya. Para wali merupakan orang-orang yang mengistimewakan Allah di atas segala-galanya. Dunia yang fana tidak mampu menggoyahkan hatinya untuk terus memprioritaskan hatinya hanya berzikir menyebut Allah yang esa. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.